Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mamuntu dalam Renungan Pagi. Ke-1718 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan, tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah ada di dalam kitab Keluaran pasal 21, ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop tentang hak budak Ibrani. Demikian firman Tuhan. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada Tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini memberikan satu aturan yang berlaku untuk orang Ibrani atau orang Israel yang menjadi budak, atau mereka yang memiliki budak orang Israel. Ada 2 kemungkinan orang Israel menjadi budak. Yang pertama, karena miskin. Yang kedua, karena berhutang dan tidak bisa membayar hutangnya, sehingga dia menjual dirinya menjadi budak untuk membayar hutang-hutangnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa orang Israel yang menjadi budak mendapat hak istimewa. Di tahun ke-7, orang Ibrani yang menjadi budak haruslah dibebaskan dari perbudakan. Dalam tradisi orang Yahudi, tahun ke-7 itu adalah tahun pembebasan budak atau tahun pendamaian, atau dikenal dengan hari raya Yom Kippur, hari pendamaian atau hari pembebasan budak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 5 dan ayat 6. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada Tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku,"
Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah Tuhannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, budak Ibrani atau orang Israel yang menjadi budak, yang cinta, yang sayang kepada tuannya, mungkin dia diperlakukan secara manusiawi, sehingga budak itu menjadi senang, merasa sudah dianggap keluarga, sehingga terikat batin dengan tuannya, karena dia diperlakukan secara manusiawi, sehingga budak itu mengambil satu keputusan penting dalam hidupnya untuk menjadi budak sampai seumur hidupnya. Dengar baik, apabila tiba tahun ke-7 tapi budak itu tidak mau menjadi orang merdeka, maka hamba itu haruslah dibawa tuannya ke hadapan Allah untuk memberi penyataan bahwa dia siap menjadi budak atau menjadi hamba seumur hidup, dengan sukarela menjadi budak seumur hidupnya. Kenapa dia harus dibawa kepada Tuhan? Agar tuannya tidak dianggap bersalah oleh Tuhan. Haleluya. Sebagai tanda komitmen, budak itu harus diberi tanda. Dan tandanya adalah telinganya harus ditindik. Dipakaikan anting sebagai tanda bahwa orang itu menjadi budak, bahwa dia memilih jalannya sendiri untuk menjadi budak kepada tuannya seumur hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini dari sudut pandang Tuhan. Haleluya. Saudara dan saya, sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita ini adalah budak dosa. Dengar baik, karena kita ini bukan orang Israel secara biologis, kita ini orang asing. Beda dengan orang Israel. Kalau orang Israel, dia tidak butuh penebusan, karena setiap tahun ke-7 tahun pembebasan dari budak-budak Ibrani, mereka mendapatkan pembebasan di tahun ke-7. Berbeda dengan kita, orang-orang non-Israel, kita budak-budak dosa. Cara untuk membebaskan kita, Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, orang-orang yang diperbudak oleh dosa, yang seharusnya kita binasa, tetapi oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kepada saudara dan saya, orang asing, orang yang tidak diperhitungkan tadinya, tetapi diperhitungkan Yesus. Yesus mati buat saudara dan saya, supaya kita beralih dari budak dosa menjadi budak Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah menebus kita yang tadinya budak dosa, tapi kita ditebus dengan kematiannya di atas kayu salib, agar kita tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi menjadi budak Yesus, menjadi hamba Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat amat baik bagi kita. Haleluya. Karena kebaikannya kepada kita yang sangat teramat baik itu, sehingga kita tidak dijadikan budak dosa, tetapi dijadikan budak atau hamba Kristus Yesus Tuhan. Karena kebaikannya kepada kita yang tidak dapat kita balas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang tadinya budak dosa,
Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekarang kita bukan lagi budak dosa, tetapi sudah menjadi budak dari Tuhan Yesus Kristus seumur hidup kita. Melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan itu satu kebanggaan yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kita yang telah didamaikan dengan kematiannya di atas kayu salib, kita seharusnya sekarang sadar dan tidak lagi menghambakan diri kita kepada dosa. Sudah seharusnya kita melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi hamba Tuhan bukanlah satu kemalangan, bukanlah satu beban, tapi satu kebanggaan. Satu kebanggaan kalau kita dapat melayani Tuhan. Itu satu sukacita yang besar. Karena kita dapat dipilih, dipercaya, melayani Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita manusia menjadi pembantu presiden saja, itu sudah satu sukacita yang besar. Itu satu kebanggaan buat kita. Kebanggaan bagi keluarga besar kita menjadi pembantu presiden. Betul? Terlebih lagi kita sekarang yang sudah percaya Tuhan, kita ini hamba-hamba Tuhan. Amin. Sudah seharusnya kita berbangga hati, berbahagia, bersukacita, karena kita dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi budak-budak Tuhan Yesus Kristus yang melayani Tuhan siang dan malam. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sembarang orang yang Tuhan pilih untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, yang menjadi pelayan pekerja di ladangnya. Semua saya percaya yang terlibat dalam pelayanan adalah pilihan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, yang pertama kita belajar, kita harus melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan sukacita, tanpa beban. Amin. Kita harus melayani Tuhan dengan segenap hati. Kenapa harus dengan segenap hati? Karena Tuhan melihat hati kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara bisa melakukan pelayanan dengan pencitraan dan sebagainya, kelihatannya wah luar biasa. Tetapi di dalam hati kita tidak tahu. Tapi Tuhan tahu hati kita. Motivasi kita dalam melayani Tuhan, Tuhan tahu. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dipercaya untuk melayani Tuhan, lakukan itu dengan segenap hati. Lakukan itu dengan rasa cinta kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melayani Tuhan menggunakan hati kita. Saya percaya kalau kita melakukan dengan segenap hati, pasti kita memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya segala sesuatu yang dikerjakan dengan hati, wah, itu pasti berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan segala sesuatu dengan segenap hati, dengan sukacita, tanpa beban. Haleluya. Sebagai hamba Tuhan yang kedua, mari kita melayani Tuhan dengan maksimal, dengan totalitas tanpa batas. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita berkarya lebih lagi. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mau maksimalkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita sesuai dengan talenta. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kembangkan itu. Kita kerjakan pelayanan ini dengan maksimal, dengan totalitas.
Amin. Sehingga pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita berkembang, maju, dan diberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melayani Tuhan dengan maksimal, dengan totalitas tanpa batas. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, sebagai hamba Tuhan, kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa mencari pujian hormat dari manusia. Mari kita mengerjakan pekerjaan Tuhan yang sudah menjadi tugas kita dengan tulus ikhlas. Lukas 17 ayat 10 berkata begini, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan kita harus mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita dengan tulus ikhlas. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Kita tidak boleh mencari pujian manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang ketika pelayanannya tidak dipuji, mulai mundur dari pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat kita ini hanya hamba. Kita melakukan pekerjaan itu karena itu sudah tugas kita. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Tugas sebagai hamba Tuhan itu tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Kita mengerjakan dengan tulus ikhlas. Mau dipuji atau tidak, itu bukan bagian kita. Sebab pujian dan hormat itu bagian Tuhan. Bagian saudara dan saya, budak-budak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, hanya mengerjakan apa yang sudah menjadi tugas kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus, yang pertama kita belajar, melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Kenapa harus dengan segenap hati? Karena Tuhan melihat hati. Bukan melihat hasil. Ya, kalau hasil baik, puji Tuhan. Kalau hati kita baik, wah lebih lagi. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan lihat hati kita. Jangan sampai kita melayani Tuhan, tetapi kita masih dongkol. Kita masih marah. Kita masih benci, saudara. Sehingga pelayanan kita mungkin berjalan dengan lancar, tapi Tuhan menolak pelayanan itu. Sebab kita seperti Kain. Kita mempersembahkan korban, tetapi hati kita masih ada amarah, rasa dongkol. Sehingga pelayanan ibadah kita ditolak oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Dengan sukacita, tanpa beban. Amin. Yang kedua, mari kita melayani Tuhan dengan maksimal, totalitas tanpa batas. Amin. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kembangkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga kita belajar, kalau kita melayani Tuhan, kita kerjakan dengan tulus ikhlas. Amin. Tanpa mencari pujian manusia, hormat daripada manusia, pengakuan dari manusia, itu harus disingkirkan dalam hati kita. Seorang hamba tidak berhak menerima pujian. Biarlah pujian, hormat, kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Karena kita hanya sebagai hamba. Kita melakukan apa yang sudah menjadi tugas kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka dipulihkan, diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan mereka dipulihkan, diberkati Tuhan, dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Hamba berdoa,
Biarlah berkat Tuhan memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.